Petugas penguburan jenazah menjadi salah satu garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Seperti para tenaga kesehatan, mereka harus menjalankan tugas dalam situasi yang rentan tertular virus corona. Tak hanya itu, sebagai manusia biasa, mereka juga banyak mengorbankan kepentingan pribadi demi menjaga keselamatan orang lain. Bertugas sebagai tim kubur cepat di posko dukungan gugus tugas COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta sudah dilakukan Aris Widodo sejak virus corona merebak. Ini adalah tugas baru yang harus diemban Aris bersama rekan-rekannya di tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menjadi tim kubur cepat, ia juga menjadi tim dekontaminasi. Tim ini bertugas melakukan disinfektasi kepada personil atau kendaraan yang digunakan mengangkut pasien positif dan membawa jenazah COVID-19. Namun sejak status Merapi naik menjadi siaga atau level 3, 5 November 2020, tugasnya semakin bertambah. Pria yang biasa dipanggil dengan nama Itong ini juga harus membagi perhatian dengan operasi di Gunung Merapi. Melihat kesibukan dan resiko pekerjaannya, Aris tidak bertemu keluarga sejak COVID-19 menyerang Yogyakarta. Saya, istri, anak saya tinggal di Semarang, tepatnya di Tembalang. Dan sejak bulan Maret sampai hari ini saya hanya via by phone, video call. Karena saya menyadari bahwa ini terlalu risiko yang besar ketika saya akan bertemu dengan mereka. Seperti yang sudah disarankan para ahli, Aris mempunyai sikap diri dengan berjaga-jaga bila ternyata ia adalah pihak yang menularkan ke orang lain sebagai orang tanpa gejala. Meski ia harus membayar mahal dengan memendam kerinduan kepada orang-orang yang dicintainya. Kalau dibilang rindu ya, saya harus memendam ini sekuat-kuatnya karena emosional saya akan sehingga ketika video callan pun saya sudah menekankan kepada anak-anak, kepada istri saya, jangan menangis karena kalau mereka menangis saya juga akan menangis. Bagi Aris, tugas kemanusiaan sudah ia lakukan hampir separuh hidupnya. Ia berpengalaman bertugas di banyak penanganan bencana di tanah air. Di mata rekan-rekan, Aris adalah sosok yang dituakan karena keahliannya. Kalau sama teman yang lain dia memang udah dianggap senior atau kasepuan itu ya. Gitu. Tapi kalau untuk komunikasi dengan yang muda-muda atau misal di bawahnya itu dia komunikasinya enak. Suka ini kalau ngobrol itu langsung bisa membaur gitu. Kalau dia ngomongnya ini pakai guyonan. Ahlinya ahli. Apapun ketika ada permasalahan kita mencoba berkomunikasi dengan Pak Aris Widodo atau Pak Itong itu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Ketika ada masalah kita selalu berkonsultasi, berkoordinasi, komunikasi dengan Pak Itong atau Pak Aris Widodo. Nah Pak Aris inilah yang memberikan sebuah gambaran, kemudian kalau ada masalah dia memberikan solusi-solusi yang mungkin terbaik bagi sebuah penanganan bencana maupun penanganan operasi-operasi SAR.
Keahlian dan pengalaman Aris membuatnya dipercaya oleh posko dukungan gugus tugas COVID-19 dan juga berperan dalam sebuah tugas penting. Ia ditunjuk Komandan Posko Dukungan Gugus Tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Pristiwan Buntoro, sebagai Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi. Aris berkewajiban memastikan semua prosedur standar operasi, baik COVID-19 maupun Merapi, berjalan dengan aman. Aris Widodo atau yang biasa dipanggil Itong ini, dia sosok penting karena di kerja kita ini kan butuh SOP atau standar keselamatan yang tinggi yang harus dipenuhi, dan sosok dia yang senior, banyak pengalaman, dari banyak pengalamannya ini pengetahuannya juga jadi bagus kaitannya dengan safety segala macam. Nah, ini penting kehadiran beliau ini untuk memastikan ke kawan-kawan semua dan membuat segan kawan-kawan semua sehingga mematuhi peraturan-peraturan atau SOP-SOP itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagi Aris, tugas kemanusiaan termasuk dalam penanggulangan COVID-19 memang panggilan jiwanya. Namun dengan melihat berbagai fenomena COVID-19, ia berharap pandemi ini segera berlalu. Aris juga berharap masyarakat untuk selalu ingat pesan ibu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin prosedur-prosedur yang sudah ada, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kurangi kerumunan. Karena ini faktor yang paling sangat krusial. Karena kalau kemudian kita tidak bisa melakukan ini, kita akan lebih besar kemungkinannya untuk kena.